Nah, pertanyaanku, Tuhan itu bisa nggak dilogikakan? Bisa nggak akal budi manusia sampai kepada Tuhan? Pencipta loh. Iya, terima kasih. Menurut Muslim. Menurut Muslim. Kalau abang, sekarang kita kerucutkan saja. Kalau tadi bahasanya terlalu berat antara Islam dengan kitab suci Al-Quran dengan Bible, misalnya kita terlalu berat ya, terlalu itu bahas terakhir. Kita kerucutkan bagaimana Tuhan, ya kan? Tuhan itu kita kenal dengan Tuhan. Tuhan itu bagaimana kita bisa mengenali dengan akal pikiran kita, kan begitu Bang? Betul. Nah, saya bertanya kepada Pak ini ya, kalau kawan-kawan boleh saya teruskan ya. Kepada Pak Gultom gini, saya tanya. Pak Gultom, bagaimana Anda mau bertuhan kepada siapa Anda yang bertuhan? Halo? Pak Gultom? Dikit-dikit Kak. Langsung aja jelaskan Bang. Oke. Karena nggak ngerti soal logika ini, apakah Muslim itu bisa melogikakan Tuhan atau tidak. Kalau kami secara pribadi tidak bisa melogikakan Tuhan, karena Tuhan yang Allah Maha Esa, Maha Kudus, Maha segalanya. Terima kasih. Oke, saya jelaskan secara ringkas. Oke, kawan-kawan, maaf ya, saya akan jelaskan ya kawan-kawan. Tolong ya Pak kawan-kawan, punten ya. Lanjut. Oke ya, gini. Satu hal, pertama adalah, apa itu Tuhan? Tuhan itu berarti kita harus terjemahkan, apa Tuhan? Kalau Tuhan itu tanpa itu bagaimana Tuhan? Kita akan Tuhan jadi hantu. Bisa pemahaman seperti itu, dan bisa keliru. Nah, kemudian apa? Kemudian kita bertuhan mau seperti apa? Pak Gultom, saya yakin, dan saya yakin betul bahwa dia akan bertuhan pertama kepada yang absolut. Absolut. Tidak mungkin Pak Gultom atau siapapun kita mau bertuhan kepada yang relatif. Relatif itu artinya bergantung, ya bergantung. Tidak mungkin dia kepada yang bergantung. Pasti kepada yang absolut. Absolut itu memenuhi semua kriterianya sebagai satu individu yang tidak bergantung dan dia mutlak. Itu pertama, absolut. Kemudian kedua, dia, Tuhan itu pasti distinct, Pak. Distinct itu tidak ada pembeda, tidak ada pembanding. Kalau kekuasaan itu, kalau makhluk itu ada pembanding. Pembandingnya itu apa? Untuk menjelaskan absolut itu, apa itu absolut? Berarti harus distinct, Pak. Distinct itu apa? Itu ada pembanding. Misalkan begini, ada tua, ada muda, ada laki-laki, ada perempuan, ada jelek, ada ganteng. Itu perbanding. Tapi Tuhan tidak memiliki pembanding. Maka dia disebut distinct. Nah, distinct itu adalah dua hal yang menjadi pembanding. Pertama, absolut, dua distinct. Ketiga, kita kerucutkan secara pemahaman absolut itu. Yang ketiga adalah unik. Kenapa harus unik? Unik itu satu-satunya. Tidak mungkin kita bertuhan kepada yang bergantung. Tidak mungkin Bang Gultom itu mau bertuhan kepada yang terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin. Mana mau kita bertuhan kepada yang terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin. Pasti mau bertuhan itu pertama kepada absolut, dua distinct, dan ketiga unik. Unik itu satu-satunya. Nah, pemahaman absolut itu distinct, dia itu tidak ada pembanding. Ketiga adalah unik, dia itu tidak pernah bergantung, tapi dia itu tempat bergantung. Kalau kita misalkan ya, kemudian unik itu apa? Unik itu satu-satunya. Kalau tidak unik, berarti menjadi apa? Menjadi sia-sia bertuhannya. Kalau tidak distinct itu menjadi apa? Distinct itu kemudian ada pembandingnya, berarti menjadi nothing. Kalau presentasi kita kok Tuhan itu semacam Tuhan gondrong, masa Tuhan gondrong? Itu kan dipresentasikan sebagai apa? Keterbatasan ruang dan waktu. Itu yang dikatakan kenapa Al-Quran itu menjelaskan nanti di sana. Pertama, kita bertuhan itu pertama ada absolut, dua distinct, tiga unik. Nah, tiga kriteria itu kita benturkan. Oh, tiga itu. Ini melalui siapa ya?
Noise ya? Wah, Satria noise. Halo? Wah, Satria di mute. Wah. Punten, Wak. Berisik, Wak. Lanjut. Udah lanjut ya. Jadi kita bertuhan itu pasti tidak mau yang terbatas oleh ruang dan waktu. Pasti harus absolut. Absolut itu memenuhi kriteria yang menguasai space and time. Menguasai ruang dan waktu. Kemudian distinct. Distinct itu tidak ada pembanding. Kalau ada pembanding berarti ada yang sebanding dengan manusia itu, berarti dengan penciptaan itu manusia itu menjadi nothing. Kemudian unik. Unik itu apa? Satu-satunya. Itu penerangan dari absolut. Absolut itu 3 dasar itu kemudian benturkan kepada agama-agama. Bagaimana agama Hindu meyakini 3 hal ini? Agama Hindu bagaimanapun adalah Tritunggal. Ya, Tritunggal dia. Ada Brahmana, Siwa segala macam kan itu kan. Itu 3 presentasi yang menggambarkan bagaimana dia gambarkan, karena Brahmana itu baik budi, Siwa itu, Wisnu itu kemudian baik budinya dia senyum, kemudian Wisnu itu Siwa perusak gitu loh. Perusak itu tangannya banyak gitu. Itu kan presentasi yang memang menjadi seperti akal pikiran tercipta karena akal budi manusia. Nah, kemudian Hindu, Buddha bagaimana? Buddha bagaimanapun itu tidak ada konsep ketuhannya, tidak ada. Buddha hanya kepada sistemnya ada kepada apa? Moksa. Moksa itu artinya kepada apa? Kepada langit. Hanya kepada langit itu. Ketuhanannya sampai sekarang tidak pernah jelas. Nah, kemudian kepada siapa? Kepada Kristen. Kristen apa yang terjadi? Kristen itu bagaimanapun ada Tritunggal. Tritunggal itu berarti mencederai absolut, distinct dan unik itu. Secara akal budi manusia, tidak mungkin absolut Anda mau bertuhan bergantung kepada sesuatu Tuhannya. Tuhan takut, itu pertama. Tuhan gondrong, tidak mungkin. Kemudian Tuhan itu ketika ditanya tentang malaikat, ditanya tentang seseorang tentang hari kiamat, bagaimana hari kiamat, dia tidak tahu. Berarti kan dia tidak absolut dalam bertuhan itu. Ya kan? Lalu bagaimana Islam menjelaskan itu? Islam mudah saja dalam menjelaskan itu. Islam menjelaskan ketika di dalam surat Al-Ikhlas secara paripurna dia katakan Al-Ikhlas itu menerangkan apakah betul benturan-benturan yang 3 dasar itu absolut, distinct dan unik itu termaktub tidak. Nah, kita buka huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Berarti apa? Absolut. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Berarti dia memang tempat bergantung, bukan tempat digantung. Kan? Kemudian lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia unik. Tidak setara dengan manusia, tidak distinct gitu. Distinct, tidak setara dengan manusia, beranak dan peranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Artinya apa? Absolut, distinct dan unik termaktub di dalam surat Al-Ikhlas. Lalu bagaimana mungkin surat Al-Ikhlas itu 4 perkara ini, 4 ayat ini tidak ada kata satu ikhlas pun? Kenapa seperti itu? Karena Al-Ikhlas itu adalah penegasan Allah mengatakan innani anna Allah. Bagaimana Tuhan kita tahu bahwa itu Tuhan? Tuhan itu harus memperkenalkan diri. Dia harus berkata-kata kepada manusia, kepada utusannya. Ya apa? Kalau dalam surat atau ayat 12 dikatakan innani anna Allah. Jelas. Ini aku Allah dan sembahlah aku. Allah itu proper name gitu loh. Tidak ada yang lain. Allah itu satu. Dia itu apa? Dia itu pencipta itu sendiri. Lalu bagaimana ketegasan kita dalam Islam? Jelas, absolut, distinct dan unik termaktub di dalam surat Al-Ikhlas itu. Lalu kenapa tidak ada kata ikhlas satupun di dalam Al-Ikhlas itu? Ikhlas itu artinya tunduk dan mau. Kita ridho diatur dengan tatanan ilahiyah. Itu maksudnya ikhlas itu. Nah makanya ketika absolut, distinct dan unik, apa itu dengan pemahaman Tuhan? Oh itu Tuhan berarti. Betul menurut surat Al-Ikhlas itu. Itulah Tuhan yang rasional bagi kita. Kemudian dalam surat At-Taha ayat 12 dikatakan innani anna Allah. Ya kan? Berarti akulah Allah, pencipta. Sembahlah aku. Nah, disitulah kita masuk. Oh, Allah itu berarti betul.
Allah itu yang dikatakan oleh ajaran Islam itu Allah itu betul. Dia cocok dengan apa akal pikiran kita. Lalu bagaimana kita memahami itu? Memahami bahwa benar nggak sih Muhammad itu, jangan-jangan Nabi Muhammad itu sebagai pengarang aja. Apa yang menyebabkan dia mengetahui bahwa benar ajarannya itu betul-betul dari Sang Pencipta? Bagaimana itu? Jangan-jangan ajarannya itu sebagai dari karangan Muhammad saja. Maka kita harus menggali ayat-ayatnya secara saintifik. Saintifik itu artinya menembus ruang dan waktu yang tidak mampu dijelaskan 1600 tahun lalu, tapi dijelaskan sekarang. Dan itu rasional dan ilmiah. Itu yang dikatakan sebagai satu pembuktian yang tidak bisa dibantah. Nah, kembali kepada surat, kenapa sekarang ada surat ketika kita mengatakan dalam berislam itu, ketika Anda mengatakan Islam itu harus bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pertanyaan orang-orang non-muslim itu mengatakan, dari mana Anda tahu bersyahadat Allah itu benar, dan dari mana Muhammad itu utusan Allah? Kan begitu. Anda melihat tidak bersaksi. Persaksian dari mana Anda itu? Kenapa Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Anda melihat Nabi Muhammad juga tidak? Anda berbohong kalau begitu. Kan begitu perkataan-perkataan orang non-muslim. Nah, dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada kata lain, kita menggali ayat-ayatnya. Bagaimana ayat-ayat menjelaskan secara saintifik itu? Kita buka misalkan, kita benturkan. Bagaimana ketika surat Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kita buka. Apakah benar Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Mu'minun itu misalkan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran ini dari Nabi Muhammad, dari Muhammad bin Abdullah, atau dari Sang Pencipta? Kita buktikan secara sama-sama dan tidak bisa dibantah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dikatakan, saya bacakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan, bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, yang kemudian menjadi air mani yang tersimpan di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, seperti lintah ya yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, Pencipta yang baik. 1600 tahun Nabi Muhammad diturunkan wahyunya di peradaban masa lalu, di peradaban Quraisy yang tidak terbelakang, karena peradaban itu waktu itu adalah dimiliki oleh Persia dan Romawi. Bagaimana Allah menerangkan secara jelas Nabi Muhammad mendakwakan kepada orang Quraisy bahwa di dalam manusia itu terbentuk seperti lintah, kemudian menjadi daging, daging itu berubah menjadi tulang, tulang itu kemudian dibungkus menjadi daging, kemudian menjadi makhluk manusia. Bagaimana dia tahu itu? Dan tahapan-tahapan menurut ilmu pengetahuan sekarang itu betul dan akurat. Tidak ada yang meleset satu tahapannya pun seperti itu. Pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad tahu terhadap itu? Pasti itu ada informasi dari Sang Pencipta. Apakah Nabi Muhammad punya mikroskop? Tidak. Apakah Nabi Muhammad punya itu? Tidak. Tapi bagaimana itu dikatakan seperti itu? Pak Ziad. Ya. Kira-kira ini mohon maaf nih sebelumnya. Kira-kira di zaman Nabi Muhammad udah ada teknologi USG 4 dimensi belum? Boro-boro nggak ada. Ya itu. Jadi itu dia kawan-kawannya. Jadi bagaimana bisa menyangka? Kata oke lah, itu satu kebetulan. Ada Al-Quran mengatakan, mereka mengatakan itu satu kebetulan. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan begitu. Lalu kita timpah lagi dengan ayat yang lain. Bagaimana surat Al-Qisas ayat 38? Di sana diceritakan orang-orang ilmuwan mengatakan bagaimana kita membangun piramid yang begitu besar, mereka membangun piramid. Di dalam Al-Qisas itu dikatakan bahwa bangunlah dari tanah liat dan bakarlah Haman. Pengetahuan sekarang ternyata membangun piramid itu dari tanah liat dan dibakar. Itu ilmiah, gitu loh. Kemudian bagaimana surat yang ketiga, misalnya surat At-Tur ayat 1-6 dikatakan api ada dalam laut. Bagaimana api dalam laut? Nabi Muhammad mengetahui itu.
Sementara surat, zaman Nabi belum ada teknologi ini diving ya, menyelam ya, belum ada. Dari mana gitu? Dia tidak pernah padam itu api itu, dan api itu tidak bisa memadamkan laut itu tidak bisa memadamkan api, tapi api itu tidak bisa menghabiskan air laut, menyala terus. Nah. Ya kan? Kemudian dalam surat Yunus ayat 5 dikatakan bagaimana matahari bersinar dan bulan bercahaya. Bintang itu mengeluarkan cahaya dan planet itu dia itu hanya apa? Hanya memantulkan cahaya. Bagaimana mungkin surat Yunus ayat 5 Nabi Muhammad tahu? Hanya matahari yang disebut pelita. Bercahaya, bersinar. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Iya, yang disebut pelitanya matahari doang, bulannya betul. tidak. Bintang, betul. Iya. Berarti bulan di situ pantulan. Betul. Iya, benar. Nah, sudah sekarang Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4 dikatakan sidik jari, bagaimana kalian akan menyusun jari tangan kalian menjadi sidik jari, dan kenapa kalian membuat kerusakan? Sidik jari dikatakan itu surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4 itu. Kemudian miliaran manusia sidik jarinya beda-beda ya? Beda-beda. Iya, emang beda. Makanya KTP itu pakai KTP SIM itu pakai sidik jari gitu kan. Tanda tangan ijazah itu, foto kita ijazah itu kan ditempel 3 jari kita kan. Nah, makanya kawan-kawan, balikan lagi tadi kepada Pak Gultom Pademian. Nah, dari persaksian-persaksian inilah kita mengkerucut, oh betul, berarti informasi Quran itu dari Sang Pencipta. Maka setelah itu kita bersaksi. Bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian itu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Maka iman itu harus berdasarkan ilmu. Iman, ilmu, amal. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak tahu. Dalam Islam itu begitu, Pak. Itu. Maka bersaksinya itu ketika kita kan dikatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ditanya oleh orang non-muslim, bagaimana Anda menyaksikan bahwa Rasulullah itu Muhammad itu Rasulullah? Melihat pun tidak Anda. Pak Jahid? Ya. Oke.